Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali di media dakwah Al-Muhajirin, yang mana kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Akhlaq lil Banin karangan Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Sebelum kita memulai kajian kita, alangkah baiknya kita mendoakan beliau agar senantiasa ilmu yang beliau sebarluaskan ini senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kemarin kita sudah mempelajari tentang adab seorang anak. Dan memang seharusnya seorang anak itu berakhlak dengan akhlak yang baik dimulai dari masa kecilnya. Dan kita pun juga disuruh untuk menjauhi daripada akhlak-akhlak yang tidak baik, akhlak-akhlak qabihah. Sehingga kalau kita melakukan akhlak dengan akhlak yang qabihah, dengan akhlak-akhlak yang tidak baik, maka yang akan didapatkan nantinya orang-orang di sekeliling kita tidak ada yang menyukai kita, keluarga kita tidak ada yang menyukai kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi kita. Lalu apa saja akhlak-akhlak qabihah tersebut? Akhlak-akhlak yang tidak baik tersebut, al-waladul waqih, anak yang berakhlak dengan akhlak yang tercela. Al-waladul waqih, anak yang berakhlak dengan akhlak yang tercela, la yata'addabu ma'a walidayhi. Dia, seorang anak tersebut, tidak beradab dengan orang tuanya, tidak menghormati kedua orang tuanya, tidak menyayangi kedua orang tuanya, tidak patuh kepada orang tuanya, bahkan na'udzubillah menentang, bahkan na'udzubillah berani membentak orang tua. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa asatizatihi, dan seorang anak yang berakhlak dengan akhlak yang tercela, dengan guru-gurunya, dengan ustadznya, mereka tidak menghormati gurunya lagi. Mereka tidak mentakzimi guru-gurunya yang telah melajari mulai alif, ba, ta sampai bisa baca Al-Quran, sampai mengerti hukum mana yang halal, mana yang haram. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wala yahtarimu man huwa akbaru minhu, dan seorang anak yang berakhlak dengan akhlak yang tercela, ia tidak menghormati lagi orang yang lebih tua daripadanya. Lawan kakaknya, lawan pamannya, atau dengan omnya, dengan tantenya, atau tetangganya yang lebih tua daripadanya, dia tidak menghormati lagi. Seperti apa? Pamannya dipanggilnya dengan, dia memanggil pamannya dengan sebutan nama. Itu diantara akhlak-akhlak yang tidak baik. Tidak menghormati orang yang lebih tua daripadanya. Dan seharusnya kita
Dan kita didik anak-anak kita untuk menghormati orang-orang yang lebih tua daripadanya. Wala yarhamu man huwa asgharu minhu. Dan anak yang berakhlak dengan akhlak yang tidak baik, dia tidak menyayangi orang yang lebih muda, dia tidak menyayangi orang yang lebih kecil daripadanya. Dengan adiknya, ya, dengan anak-anak kecil, bukan menyayanginya, malah menzoliminya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bukan menyayanginya, malah menzoliminya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa yakzibu iza takallama. Dan seorang anak yang berakhlak dengan akhlak yang tercela, dia berdusta apabila dia berbicara. Lidahnya manis. Kalau dia senantiasa berkata-kata dengan kata-kata yang dusta, sehingga dengan kata-kata yang penuh dengan dusta, teman-temannya satu persatu akan meninggalkannya. Orang-orang yang akan ada di sekelilingnya satu demi persatu akan menjauhinya. Bahkan na'udzubillah summa na'udzubillah, Allah subhanahu wa ta'ala jauh daripadanya. Wa yarfa'u sautahu idza dhahika. Dan akhlak yang tercela wa yarfa'u sautahu idza dhahika. Dan seorang anak yang berakhlak dengan akhlak yang tercela, dia mengangkat suaranya apabila dia tertawa. Artinya dia tertawa terbahak-bahak, sampai keluar air mata, sampai kering bibir, sampai kering gigi, sampai ini rahang, kram. Karena apa? Karena sering tertawa. Wa yuhibbu satma. Dan seorang anak yang berakhlak dengan akhlak yang tercela, dia suka caci maki. Wal kalamal qabiha. Dan seorang anak yang berakhlak yang tercela, dia suka berkata-kata dengan kata-kata yang buruk, dengan kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan, dengan kata-kata yang tidak pantas untuk dibicarakan. Wal mukhasamata. Dan seorang anak yang berakhlak dengan akhlak yang tercela, dia suka berkelahi. Wa yastahzi'u bi ghairihi. Dan seorang anak yang berakhlak dengan akhlak yang tercela, ia suka mencela orang lain. Mencela orang lain. Karena apa? Yang masih beberapa hal tadi masih berhubungan dengan mulut, ya kan? Seperti mengangkat suara ketika tertawa, seperti suka mencaci maki, suka berkata-kata yang buruk, berkelahi, kemudian mencela. Itu kebanyakannya, yang paling banyak seseorang itu terjerumus kepada perbuatan yang tidak baik, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu melalui lidah, melalui lisan. Betapa banyak orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat mulut, nikmat lisan, sehingga diberi Allah Subhanahu wa ta'ala mulut dan lisan tadi bisa berbicara. Na'udzubillah summa na'udzubillah, dia tidak bisa menggunakan nikmat tersebut kepada hal-hal yang baik. Yang seharusnya kita keluarkan dari lisan kita nih hal-hal yang baik, yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, malah mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kita didik anak kita didik cucu kita didik diri kita agar apa? Untuk senantiasa menjaga lidah kita ini. Karena di antara anggota tubuh kita ini, lidah ini yang paling susah kita jaga. Karena kalau sudah keluar huruf atau kata-kata yang keluar dari lisan kita, itu tidak akan bisa ditarik kembali dan akan diminta pertanggungjawaban nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita gunakan nikmat-nikmat ini tersebut. Nikmat mata, nikmat lisan, dan nikmat-nikmatnya lainnya. Hendaklah kita ini menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya berkata-kata yang bagus, tidak mencaci maki, tidak mengangkat suara, dan lain-lainnya. Wala yastahi ayya'mala qabihan, dan seseorang anak yang berakhlak dengan akhlak yang tercela, dia tidak malu lagi dengan mengerjakan pekerjaan yang buruk. Berzina tidak malu lagi, tidak takut lagi. Mencuri tidak malu lagi, tidak takut lagi. Wala yasma'un nasihah. Ini yang susah. Seorang anak yang berakhlak dengan akhlak yang tidak baik, dengan akhlak yang tercela, apabila diberi nasihat, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu menandakan apa? Hatinya keras. Lantaran dia berakhlak dengan akhlak yang tercela. Mudah-mudahan dengan kajian ini menambah pengetahuan kita apa saja tadi akhlak-akhlak yang tercela, dan itu semua kita harus menjauhi daripada akhlak-akhlak tersebut, dan kita didik anak cucu kita daripada menjauhi akhlak-akhlak yang tidak baik, dan kita didik anak-anak cucu kita dan diri kita untuk semakin menjadi hambanya yang lebih baik daripada sebelumnya dengan akhlak-akhlak hasanah atau dengan akhlak-akhlak yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.